Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan hari ini di tanggal 13 November. Mohon maaf, saya agak pindah ke jam 2. Karena tadi pagi saya ada piket di sekolah sehingga saya pindahkan di jam 2. Karena setelah saya coba berkali-kali di komputer sekolah, ada suara yang kurang mengganggu, suara bengungan dari mic yang saya gunakan. Oke, mari kita lanjutkan beberapa pertemuan di kelas 12 TKJ, baik TKJ 1 ataupun TKJ 3. Kita masih berbicara terkait dengan probabilitas, tetapi fokus kita untuk hari ini adalah berbicara untuk operasi perkalian. Operasi perkalian. Kalau kemarin kita sudah berbicara operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Jadi bagaimana untuk operasi perkaliannya kita lihat untuk lebih jelasnya. Oke. Kaidah yang dipakai untuk operasi perkalian adalah ketika ditanyakan peluang A dan B. Awas, ini ada peluang A dan B. Atau dalam operasi himpunan, peluang A dan B. Ini nilainya dapat ditentukan peluang A dikalikan peluang B. Nah, ini aturannya. Jadi nanti silakan dipakai untuk aturan hukum perkalian jadian majemuk untuk menentukan nilai probabilitas. Saya berikan contoh, misal ada contoh di sebuah rumah sakit, atau ini aja, di ruang isolasi pasien COVID-19 terdapat 8 pasien memiliki penyakit bawaan jantung. Dua pasien memiliki penyakit bawaan hipertensi. Oke. Jika seorang dokter memanggil dua pasien berturut-turut satu persatu, berapa peluang bahwa yang terpanggil adalah pasien memiliki penyakit bawaan jantung dan penyakit bawaan hipertensi pada pemanggilan kedua. Oke, perhatikan.
Mari kita lihat satu persatu terkait dengan soal ini. Kita lihat, jika di ruang isolasi terdapat pasien COVID-19 yang terdiri dari 8 pasien memiliki penyakit bawaan jantung, 2 pasien memiliki bawaan hipertensi, ya, hipertensi, ya. Jika seorang dokter memanggil 2 pasien berturut satu persatu, berapakah peluang bahwa yang terpanggil ada pasien memiliki bawaan jantung pada pemanggilan pertama? Oke, dilanjut. Dan hipertensi pada pemanggilan kedua. Nah, ada yang kelihatan, tapi mestinya tadi ingat ya. Ini adalah peluang majemuk. Di mana peluang majemuknya? Ada 2 peristiwa, yaitu peristiwanya pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama peristiwa pertama, pemanggilan kedua peristiwa yang kedua. 2 pasien dipanggil satu persatu. 3 pasien dipanggil satu persatu, berarti kejadiannya ada 3 kali pemanggilan. Kalau seorang dokter menginginkan memanggil 4 pasien, manggilnya satu persatu, berarti kejadiannya ada 4 kali kejadian. Kalau seorang dokter ingin memanggil 4 pasien, setiap pemanggilan 2, berarti ada 2 pemanggilan. Jadi harus dipahami itu dulu. Ya. Kemudian bagaimana untuk menentukannya? Perhatikan betul, saya gambarkan bahwa misal ini adalah ruang isolasi, ada 8 pasien memiliki penyakit bawaan jantung. 2 pasien memiliki penyakit bawaan hipertensi. Pemanggilan pertama manggil 1 pasien. Kemudian manggil 1 pasien lagi setelahnya. Nah, ini ada 2 kejadian. Kejadian pertama, seluruh kemungkinan yang bakal bisa terjadi. Saya ulangi lagi, pemanggilan pertama. Pemanggilan pertama memanggil 1 pasien. Seluruh kemungkinan yang bakal terjadi bahwa 10 pasien itu bisa terpanggil. Pada 10 ya 8 jantung, 2 hipertensi, berarti jumlah pasiennya ada 10. Total pasien ada 10. Sehingga ini ngambil 1, manggil 1 dari 10. Kenapa pakai kombinasi? Karena bebas memanggil. Oke. Sehingga ini kalau dihitung tentu nilainya 10. Kejadian yang diinginkan memanggil pemanggilan pertama, yang terpanggil adalah memiliki penyakit bawaan jantung. Maka 1 berharap dari jumlah jantungnya ada 8. Sehingga ada 8 kemungkinan kejadian yang bisa terjadi ketika berharap bahwa yang terpanggil 1 memiliki penyakit bawaan jantung. Maka peluang bahwa yang terpanggil memiliki riwayat jantung adalah 8/10. Kalau disederhanakan yang 4/5. 4/5. Ini kejadian pertama. Kejadian kedua, perhatikan betul karena ada perbedaan sedikit. Manggil 1 lagi. Tetapi yang memiliki kesempatan untuk dipanggil tinggal manggil 1 dari 9. Kenapa? Karena sudah dipanggil 1, yang dipanggil nggak dipanggil lagi. Sehingga tinggal memanggil 1 dari 9. Ya, kenapa 9? Karena 1 sudah dipanggil. Sehingga memanggil 1 dari 9. Tentu
Ada 9 kemungkinan seluruhnya yang bisa terjadi pada pemanggilan kedua. Dia berharap bahwa yang terpanggil memiliki hipertensi. Sehingga ngambil 1 dari 2. Tentu 2. Maka probabilitas pada pemanggilan kedua berharap terpanggil memiliki hipertensi adalah 2/9. Nah, ini peluang setiap pemanggilan, baik pada pemanggilan pertama ataupun pemanggilan kedua. Saya ulangi, ini adalah peluang. Saya ulangi, ini yang saya kasih tanda hijau. Nah, mana hijau ini adalah peluang pada pemanggilan pertama 4/5, pada pemanggilan kedua 2/9. Perhatikan betul tadi adalah peluang majemuk yang dapat dipakai untuk aturan perkalian. Di mana? Dan pemanggilan pertama adalah memiliki jantung dan ini saya kasih tanda penyakit bawaan hipertensi pada pemanggilan kedua. Ini adalah kejadian majemuk yang memenuhi syarat untuk menggunakan hukum perkalian, sehingga dapat dinotasikan peluang yang terpanggil jantung dan hipertensi. Nilainya bagaimana ya peluang jantung dan peluang hipertensi? Nah, ini mudah. 4/5 dikalikan 2/9. 4 kali 2, 8. 5 kali 9 ya silakan dihitung sendiri. Sehingga 8/9 kali 5 berapa? Silakan dihitung sendiri. Ini untuk hukum perkalian. Masih terbatas pada pemanggilan satu pasien. Nah, sekarang bagaimana? Saya ulang lagi. Saya ingin memberi 2 pertanyaan yang kedua, tetapi dari yang pertama tadi, yang kedua. Bagaimana kalau ini peristiwanya masih sama? Memanggilnya 2 pasien. 2 pasien ya sama. Oke. Memanggilnya 2 pasien sekaligus, berbeda dia. Memanggil 2 pasien sekaligus. Berapakah probabilitas yang terpanggil? Berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil memiliki penyakit bawaan jantung? Nah, ini berbeda. Ini tidak lagi majemuk. Karena apa? Karena kejadiannya tunggal. Kenapa tunggal? Karena sekaligus manggil 2 orang pasien. Dan berharap bahwa kedua-duanya memiliki penyakit bawaan jantung. Ya, berbeda ini, berbeda. Nanti saya kembangkan pernyataan yang kedua. Kalau yang pertama majemuk menggunakan aturan perkalian, kalau yang kedua ini tunggal. Tunggal. Tidak bisa dikatakan majemuk, sehingga nanti pengerjaannya tidak menggunakan aturan perkalian. Oke, 8 jantung, 2 hipertensi. Maka seluruh kemungkinan yang bisa terjadi adalah memanggil 2 dari 10, karena semuanya ada 10. Memanggil 2 dari 10, silakan kalian hitung sendiri. Kombinasi. Berharap peluangnya adalah manggil 2 itu dua-duanya jantung. Nah, ini silakan dihitung. Nah,
Dihitung, silakan dihitung. Sehingga peluangnya ini kejadian tunggal, bedakan yang dengan contoh pertama. 2 dari 8 dibagi manggil 2 dari 10. Nah, kalau menghitung kombinasi seperti ini saya yakin mudah. Silakan harus dihitung sendiri. Nah, saya gambaran ketiga untuk membandingkan mana kejadian-kejadian yang bisa terjadi, mana yang majemuk, mana yang tunggal. Pertama tunggal, yang kedua majemuk. Yang pertama majemuk, yang kedua kejadian tunggal. Ini saya akan memberikan kejadian tunggal lagi sebagai pembanding. Ketika memanggil 2 pasien, dipanggil 2 pasien. Oke. Memanggil 2 pasien, sekaligus. Berapakah peluang yang terpanggil memiliki 1 jantung dan 1 hipertensi. Ini juga merupakan kejadian tunggal. Jangan terkait dengan kata dan tadi. Dan itu berharap memanggil 2 sekaligus, tetapi 1 memanggil 2 pasien sekaligus, tetapi 1 memiliki jantung, 1 memiliki hipertensi. Berbeda dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, pemanggilan pertama memiliki jantung, pemanggilan kedua hipertensi. Itu peristiwanya ada 2. Tetapi ini peristiwanya 1. Memanggilnya 2 pasien sekaligus. 1 berharap memiliki jantung, 1 berharap memiliki hipertensi. Berbeda ya, tolong dibedakan. Silakan dibedakan. Nah, 8 jantung, 2 hipertensi. Maka NS-nya masih sama. Memanggil 2 dari 10. Manggil 2 dari 10 karena manggil 2 sekaligus. Kejadiannya berharap mendapatkan 1 jantung dan 1 hipertensi. Nah, ini silakan dikalikan. Ini kalau ketemu 16. Sehingga silakan nanti di peluang kejadiannya adalah 16 per kombinasi 2 dari 10. Silakan ini dilanjutkan dihitung sendiri. Nah, tetapi intinya saya ingin menyampaikan pada hukum perkalian untuk contoh yang pertama tadi. Ini hanya sebagai pembanding untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya kira sampai di sini untuk pertemuan kita. Silakan diketikkan nama dan kelasnya di kolom chat. Kemudian kalau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Minggu depan kita akan lanjutkan berbicara statistik. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada, terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Ada? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.